Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua untuk hadir di majelis ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah", tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, wa hum yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an Al-Karim, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka pun mempelajari isi kandungannya dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupannya. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus bercucuran kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan nama-nama para penuntut ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi para penuntut ilmu. Ya Bu, seperti sekarang. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan perjumpaan dengan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, sementara dia dalam keadaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada Kitabul Jami', ya, dan masih kita pada bab yang kedua, ya, bab tentang silaturahim, ya, bab tentang silaturahim. Dan kita masuk kepada hadis yang ke-20 berapa tadi? 28 ya. 28. Disebutkan an Abi Hurairah, ya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffaza 'an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, ya, di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah permudah baginya baik di dunia maupun di akhirat. Wa man satara 'ala muslimin satarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi, ya, aib seorang muslim, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah tutup
aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, ini ruskan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hadis ini memberikan faedah kepada kita semua, ya. Memberikan faedah kepada kita semua untuk apa? Untuk bersikap baik kepada kaum muslim. Untuk bisa menghilangkan apa? Kesusahan-kesusahan mereka. Untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang muslim, kan gitu ya, untuk membantu mereka dalam kehidupannya. Karena apa? Karena kita memiliki Allah yang akan senantiasa memberikan balasan dari setiap perbuatan-perbuatan kita. Dan yang perlu diketahui, ada sebuah kaidah yang menyebutkan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu bergantung dengan amalannya. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu bergantung dengan amalannya. Kalau amalannya adalah amalan-amalan yang baik, ya, maka balasannya apa? Maka balasannya Allah berikan pertolongan baginya di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan baginya di akhirat nanti. Amallah dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan pertolongan, kan gitu. Ya, seperti itu. Ya. Tapi jangan sebaliknya, kan gitu. Malah kemudian apa? Kita bersikap buruk kepada muslim yang lainnya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak melihat perbuatan kita. Seolah-olah apa yang kita lakukan, apa yang kita keluarkan dari apa yang ada pada lisan kita, pada tangan kita, semuanya ini apa? Tidak akan Allah balas perbuatannya. Allah akan balas perbuatan tersebut. Ini yang harus kita ketahui. Ya Bu, ini yang harus kita ketahui. Dan Masya Allah Bu, sebenarnya kalau ada seseorang, ya, kalau ada seseorang yang ketika dia melakukan sedikit kesalahan, lalu kemudian Allah tegur, dia sedikit melakukan kesalahan, Allah tegur lagi, berarti ini hamba ini benar-benar lagi disayang Allah Bu, benar-benar disayang Allah Bu. Pernah nggak merasa kayak gitu Bu? Hah? Pernah nggak begitu? Jadi kalau ini Bu sedikit melakukan sebuah kesalahan lalu kemudian Allah tegur, artinya apa? Berarti itu Allah benar-benar sayang Bu. Ya, Allah benar-benar sayang. Karena apa? Allah nggak pengen hamba tersebut apa? Menjauh dari Allah. Allah nggak pengen apa? Hamba tersebut apa? Takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ya, tidak apa? Allah. Contoh gimana? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan sedikit kekhilafan, Allah tegur enggak? Allah tegur enggak? Tegur. Contohnya gimana? Contohnya gimana? Tadi ngomong Allah tegur ya, semua sepakat. Allah tegur gak? Surat Abasa, kan gitu. Pada surat Abasa Allah langsung turunkan ayatnya, Abasa wa tawalla. Ya, apa orang yang bermuka musa-masa lalu kemudian berpaling begitu saja. Turun ayat itu, anja'ahul a'ma, ketika datang apa? Seorang yang buta kepadanya. Ketika orang buta tersebut dikisahkan dalam sebuah riwayat, yaitu ketika Abdullah bin Ubay Maktum, ini orang yang buta, ingin bertanya kepada Rasulullah SAW,
Muhammad SAW ini sedang berkumpul dengan para bangsawan kafir Quraisy, di mana pada waktu itu menjadi kesempatan bagi Rasulullah untuk mendakwahi mereka. Dan Rasulullah gak pengen nih ada orang yang dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena kalau orang Quraisy ini lagi mereka kumpul yang membesarnya, tiba-tiba ada orang yang lemahnya, ada orang miskinnya, gitu, ada orang campur-campur, kita tak mau nih. Apaan sudah? Ya Bu ya, seperti itu sikap orang-orang kafir Quraisy. Nah Nabi Muhammad pada itu apa? Bukan berarti Nabi Muhammad gak pengen ketemu dengan Abdullah bin Umi Maktum ini, gak pengen, tapi waktunya saja yang kurang. Hanya waktunya saja yang kurang tepat pondok itu. Sehingga akhirnya pondok itu ketika Abdullah bin Umi Maktum datang, Rasulullah seperti ini. Nah itu bahasanya ya. Bu, sempat. Nah, gitu maksudnya. Lalu kenapa? Agak sedikit berpaling. Kan itu. Dan perlu diketahui, Abdullah bin Umi Maktum ini kan buta. Kira-kira dia sakit hati gak dengan perbuatan Rasulullah? Sakit gak? Sakit hati gak? Kan dia gak makan lihat. Gimana kan gitu? Kan gak ngeliat. Lihat tuh, gak ngeliat. Dan Rasulullah pun juga bukan yang benar-benar parah. Gak cuma waktunya saja yang kurang tepat. Rasulullah pada saat para sahabat itu benar-benar perhatian diberikan. Cuma hanya lagi kumpul-kumpul dari para pembesar. Takutnya malah datangnya Abdullah bin Maktum, malah kenapa dioceh-ocehin sama orang kafir Quraisy tersebut. Sehingga akhirnya proses seperti itu. Lalu kemudian agak sedikit berpaling, langsung Allah tegur, Bu. Ya, Allah tegur apa? Dengan ayat lagi, Masya Allah, yang diabadikan dalam Al-Quran lagi, yang sampai sekarang kita baca lagi sebenarnya. Ya. Padahal apa kesalahannya, Bu? Kecil banget. Dan orangnya juga gak terasa kan itu. Ya Bu, orangnya yang dirasukan juga gak terasa bahkan. Makanya kita katakan kalau ada orang yang seperti itu, Masya Allah, dia melakukan sedikit kesalahan Allah tegur, sedikit melakukan kesalahan Allah tegur. Masya Allah, ini benar-benar hamba yang benar-benar cintai oleh Allah. Yang repot itu apa Bu? Dia melakukan berbagai kezaliman, ya keburukan dia lakukan. Kemudian apa? Hidupnya santai-santai aja, baik-baik saja, gak ada masalah, kan gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Dia terus menerus melakukan kezaliman kan gitu. Karena apa? Karena gak ada yang negur, gitu loh. Ya Bu, kayak seorang murid di suatu kelas, dia nakal, lalu kemudian gak ada yang negur. Kira-kira dia nakal terus gak Bu? Nakal terus, kan gitu. Sampai apa? Ada teguran dari gurunya bahwasanya, nah kamu gak benar, kan gitu saudara. Lalu kemudian apa? Diberikan hukuman, kan mungkin seperti itu. Apapun hukumannya seperti itu. Nah tapi masalahnya kalau anak tersebut ternyata akhirnya apa? Tidak pernah ditegur, kira-kira dia bakal meninggalkan keburukannya tidak? Nah, seperti itu. Ya seperti itu. Nah yang repotnya apa? Ketika tadi orang melakukan berbagai keburukan dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan segala sifat-sifatnya, tapi kemudian apa? Allah biarkan dia dengan apa? Dengan segala keburukan yang enggak, Allah tegur dia. Wah ini bahaya Bu. Ini yang disebut dengan istidraj. Ya Bu, ini yang disebut dengan istidraj. Ya, apa istidraj? Itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Apa? Idza ra'aital 'abda, ya, idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu. Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dari kenikmatan dunia, wa huwa muqimun 'ala ma'siyati, sementara hamba tersebut terus menerus melakukan kemaksiatan, fa'lam annama dzalika minhu
istidraj, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah istidraj dari Allah. Bu, apa istidraj maksudnya? Jebakan yang melalaikan seorang hamba, sehingga akhirnya Pak hamba tersebut terus melakukan. Nah, yang lebih ngerinya apa? Kalau sudah terakumulasikan, lalu kenapa? Tiba-tiba Allah timpakan apa? Azab kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, Bu. Ya, nggak ada majlis dalam. Ya. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukiru bi, dan ketika mereka melalaikan, ya, atau mereka lalai dari apa yang Allah peringatkan kepada mereka, apa kata Allah? Fatahna alaihim, ya, Allah bukakan, ya, pintu-pintu kesenangan kepada mereka. Wah, kenikmatan, senang terus mau diberikan ini. Semakin dia apa? Semakin dia melakukan kemaksiatan, Allah beri lagi. Semakin dia melakukan kemaksiatan, diberi lagi. Ada berapa kata Allah? Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka berada di puncak-puncak kemaksiatan mereka, di puncak-puncak kesenangan mereka, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, maka sekonyong-konyong kami timpakan azab kepada mereka, sementara kemudian mereka pun terdiam berputus asa, karena bingung kepada siapa lagi. Mereka ingin kembali. Ya, sementara dia tahu apa? Dia sadar selama ini apa? Dia melakukan berbagai kezaliman. Nah, ini di dunia. Di akhirat nanti dia akan menjadi orang yang muflis. Apa orang yang muflis? Lupa Bu. Apa orang yang muflis? Orang Yahudi. Orang yang merugi, ya, orang yang merugi, orang yang bangkrut. Ya, lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika mengatakan innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat, yaitu orang-orang yang pada hari kiamat nanti dia membawa pahala yang begitu besar, dari sholatnya, dari puasanya, dari zakatnya, dari majlis ilmunya, dari hajinya, kan itu, dari bacaan Qur'annya, dari zikirnya, banyak tuh pahala-pahalanya. Tapi kemudian apa? Wayak ikut syatama hadza. Akan tetapi ketika di dunia dia telah mencaci maki orang lain. Wa qadama hadza, lalu kemudian telah menjatuhkan kehormatan orang. Wa akala mal hadza, dan memakan harta orang. Wa daraba hadza, dan memukul orang. Wa safaka dama hadza, lalu kemudian dia pun menumpahkan darah orang lain, sehingga pahala-pahalanya yang begitu banyak tadi, bukan begitu besarnya, begitu menggunung dan sebagainya, kemudian apa? Ditransfer kepada orang-orang yang telah ia zalimi. Dan apabila pahala tersebut telah habis, sebaliknya kemudian apa? Dosa-dosa orang-orang yang telah ia zalimi apa? Ditransfer kepada orang tersebut, sehingga kemudian apa? Sudah turihat finnar, lalu kemudian dia pun digeret dan dijerumuskan ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Maka tadi kita katakan sebagai seorang muslim seharusnya apa? Kita apa? Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kan itu, kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kan itu, kita tolong mereka. Ya, bukan karena apa? Bukan karena mau cari muka, bukan. Tapi benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar karena Allah. Sekali lagi, bukan karena cari, bukan untuk riak-riaan, bukan untuk sumpah-sumpahan, bukan.
Itu kita Masya Allah. Ya Bu, Masya Allah. Jadi, mana Bu ketuanya? Bu Jenny mana? Masya Allah. Ya nanti wakilnya Bu Jenny kalau Bapak. Nanti apa? Di grup itu terus mengingatkan. Ya, terus saling mengingatkan. Ibu sekalian semuanya, baik ibu ketuanya, Bu Jenny-nya, atau Bu wakilnya, atau Bu bendaharanya, ya, di dalam grup itu apa? Saling apa? Menasehati untuk saling tolong menolong, untuk saling semangat memberikan kebaikan, gitu ya. Masya Allah, ada poster dakwah, jadi ada poster ini, jadi. Ya, insya Allah nanti apa? Semua jamaahnya jadi baik. Kan itu kita harapkan, ya Bu? Ya, kan itu adanya majelis ilmu seperti ini. Untuk apa? Mencap hati kita yang lalai supaya bisa kembali kepada Allah dan selanjutnya akan diiringi dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kan itu di grup Fastabiqul Khair. Ayo, ya, konten dakwah apa? Bersama-sama kita saling bersegera untuk apa? Saling mensucikan hati kita. Ya, saling tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya Bu, nah itu Masya Allah. Lanjut kita pada hadis yang keduanya. Ya, hadis yang ke-29 ya. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan. Hadis akhrajahu Muslim. Ya. Nah, sebenarnya tadi sama kayak kita Bu ya. Faedah yang kita dapat dari hadis ini apa? Sama seperti tadi. Itu apa? Keutamaan bagi orang-orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Ya, tadi Masya Allah harusnya apa Bu? Fastabiqul khairat tadi. Ya, di grup Masya Allah terus siapa yang menunjuk kepada kebaikan, ya Bu, yang menunjuk kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahala yang lain. Contoh Bu, simple sebenarnya Masya Allah. Simple, artinya apa? Tiba-tiba di pagi hari, ayo ibu semangat pagi ini zikir pagi dan petang di grupnya. Simple gak Bu? Simple gak? Simple. Lalu kenapa? Ada 10 orang ibu baca. Bu, baca dia baca WA tersebut. Dia memang di awal sudah niat untuk apa? Zikir pagi dan petang. Tapi kemudian dia baca lagi. Baca apa? Ingatkan dari temannya untuk apa? Zikir pagi dan petang. Akhirnya apa? Oh ya, sekarang aja saya baca zikir pagi dan petang. Maka langsung dapat pahalanya Bu. Ya, jadi ketika temannya baca zikir pagi dan petang, Bu, pahalanya yang dibaca oleh temannya tadi apa? Langsung tertransfer kepada orang yang tadi menyuruh untuk zikir pagi dan petang tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang zikir pagi dan petang tadi. Enak gitu, gampang nggak? Tuh, ini yang menunjukkan luasnya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya remeh, pahalanya besar, gitu loh. Amalannya remeh, cuma ngajak zikir pagi dan petang, baca, mereka melakukan langsung, ya. Atau pagi-pagi itu sebelum zuhur kan seperti itu ya. Sebelum zuhur dia di WA. Pas lagi rame-ramenya WA, itu seperti itu. 10 menit lagi mau sholat zuhur,
Ada ibu kesempatan, Bu, yuk kita siap-siap sholat zuhur. Jangan kebanyakan gibah, jangan kebanyakan gosip. Oh, tiba-tiba kayak gitu. Berhenti semuanya. Masya Allah, pahala, Bu. Tiba-tiba yang lain satu langsung kerjain zuhur. Bu, remeh. Cuma ngomong, yuk, Bu, siap-siap sholat zuhur. Cuma gitu aja. Dapat langsung apa? Pahala dari orang-orang yang mengerjakan sholat zuhur tersebut tertransfer kepada orang simple. Cuman itulah syaitan apa? Selalu membisikkan di otak manusia. Alah, itu mah kecil, gak perlu itu mah, gak bakal, gak penting. Gak ada orang yang gubris. Allah juga gak perhatian dengan yang gitu-gitu. Kan? Tuh. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya gak ada satupun orang yang mengingatkan bahwasanya apa? Yuk kita cepat-cepat sholat 5 waktu tepat. Tuh. Kan itu. Simpel tuh. Ya, sekali lagi sih, simpel. Nah harus apa? Ya kita bersemangat tuh, karena apa? Luasnya rahmat Allah. Ya, luasnya kebaikan-kebaikan dari Allah. Ya, Masya Allah. Sehingga akhirnya tak mudah bagi kita untuk mendapatkan pahala yang besar, gak dengan effort yang terlalu besar. Pahalanya besar, effortnya, usahanya gak terlalu besar. Makanya kita katakan gak ada MLM dalam perkara apa dalam MLM? ML apa? Multi level, itu nggak ada reaksi dalam jual beli nggak ada kan sebenarnya ya MLM. Tapi di dalam masalah pahala konsepnya adalah ya dalam masalah pahala konsepnya ada banget. Ya apa tinggal nyuruh nih Masya Allah apa suruh kebaikan tetap 10 orang melakukan kebaikan diajak melakukan kebaikan. Lalu kenapa 10 orang tadi apa? Mengerjakan kebaikan lalu kemudian mereka pun menyebarkan kepada yang lainnya 20 orang. Maka 10 pahala tadi apa? 20 orang yang melakukan kebaikan ini semua pahala yang tertransfer kepada orang pertama yang mengajak kebaikan. 10 yang ketiga, yang kedua tadi apa? Pahalanya tertransfer kepada siapa? Kepada 10 orang yang pertama tanpa mengurangi sedikit pun pahala-pahala dari amalan mereka. Dan lagi apa 10 orang lagi, 10 orang lagi, 10 orang lagi, 10 orang lagi. Itu semua pahalanya akan tertransfer kepada orang yang pertama, kepada orang yang kedua, kepada yang ketiga, keempat, kelima. Terus. Makanya sekarang pahala kita kaum muslimin ini yang mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan zakat, haji, umrah dan lain sebagainya, baca Al-Quran, semuanya tertransfer ke satu orang. Siapa? Ke Nabi Muhammad SAW. Semakin banyak, semakin tertransfer. Semakin banyak, semakin tertransfer. Dan tertransfer juga kepada siapa? Kepada Abu Bakar, kepada Umar bin Khattab, kepada Utsman bin Affan, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada siapa lagi? Kepada Imam Abu Hanifah, kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kepada Imam Bukhari, kepada Imam Nawawi. Itu transfer tuh. Karena kita baca buku mereka. Tertransfer kepada siapa? Kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kan kita bacanya sedang baca, kan seperti itu. Jadi ibu sekarang tiba-tiba mengamalkan kebaikan. Gara-gara apa? Gara-gara baca hadis ini, tertransfer kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai juga tertransfer kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Insyaallah. Barakallah. Ibu, jadi apa? Baru tadi, Masya Allah. Tadi baru kita sebutkan apa Bu? Di grup bersama-sama, ya bersama-sama untuk apa? Mengajak kepada kebaikan. Masya Allah. Jadi akhirnya pahalanya terus tertransfer. Kan gitu. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa. Ya.
saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bu, sekalian tadi kita katakan apa? Nih, MLM di dalam apa? Pahala. Jadi jangan remehin. Jangan remehin. Ya, di grup itu langsung. Siapa? Aduh, sebelum Bu Jenny, kan itu. Yang apa, ngingetin untuk sholat zuhur tepat waktu, kalau itu saya duluan deh. Kan itu. Bu, sholat zuhur tepat waktu yuk. Nah, kan gitu. Sebelum Bu Jenny apa? Yang memberitahukan untuk apa? Untuk bersedekah bersama-sama. Nah, saya duluan deh. Bu, yuk kita bersedekah. Akhirnya apa? Orang yang pertama yang mengajak itu akan dapat pahala yang paling pertama. Kan gitu. Ya Bu, terus pokoknya ada kebaikan yang lainnya. Ya, tidak hanya pada ini, pada itu, semuanya. Ada semua aspek. Kan itu. Aspek apa? Aspek hati, aspek amal ibadah, aspek akidah, semua terus aja terus. Bu, karena apa? Orang yang tadi pertama kali ngajak, dia akan terus bertransfer pahalanya. Nah, ingat sekali lagi, semua amalan kita Bu, dari kaum muslimin, dari awal sampai akhir nanti, ya, semuanya tertransfer kepada Nabi Muhammad, kepada Abu Bakar, semua dan sebagainya. Dan semoga kita juga kepercik pahala siapa? Dari orang-orang yang ada. Kalau memang nggak kepercik dari yang lain, setidaknya Bu, anak keturunan kita. Bu, ibu kan pengen punya anak keturunan sampai 20 keturunan kan? Loh, bukan tahu. Bu, ibu pengen kan generasi sampai generasi, anak-anaknya generasi sampai 60, 70, 1000, pengen nggak? Anak terputus sudah di 2 aja. Ya kan kita pengen apa? Ada generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4, generasi 20, 40. Bu, kita berharap sampai generasi terus-menerus itu, anak keturunan kita apa? Kita dapat pahala mereka. Kenapa? Kita telah mengajarkan kebaikan kepada mereka apa? Pertama baca doa, sholatnya, sedekahnya, kebaikan hatinya, kan itu. Bu ya, lisannya, adabnya, akhlaknya, kita ajarkan tuh kepada anak-anak kita tuh, kan itu. Nah, nanti anak kita ngajarin lagi kepada siapa? Kepada anaknya. Anaknya ngajarin kepada siapa? Anaknya. Kira-kira sampai generasi berapa tuh? Kan gitu. Ya kita memohon kepada Allah jangan sampai terputus kebaikan-kebaikannya. Nah, masalahnya ibu-ibu semua gak ada yang optimis. Mikirnya apa? Seolah-olah pahala itu hanya mantek di anak aja. Kan saya selalu mengatakan, Bu, ambil pahala kita dari siapa? Dari anak kita. Dari siapa lagi? Dari cucu kita. Dari siapa lagi? Dari cicit kita. Dari siapa lagi? Dari cocok kita. Kalau memang itu namanya cocok tuh ya. Nah gitu. Kalau ada lagi cacat dengan apalah namanya gitu kan seperti itu. Sampai generasi sebanyak-banyaknya pahala itu bisa tertransfer kepada diri kita. Jadi mindset, dan sekali lagi ternyata syaitan pun gitu ya memindsetkan di otak kita bahwasanya pahala paling hanya di kita saja, ya kan? Sehingga kita tidak hanya peduli dengan amalan-amalan kita nggak peduli dengan amalan anak-anak kita, nggak peduli lagi dengan amalan anak-anak cucu kita, cici. Lalu kenapa? Cocok. Kalau memang benar ya, kalau memang benar, harus saya kan. Habis cicit apa? Hah? Canggang, nah itu ya. Nah, baru ya. Tuh. Nah, ini namanya Bu, ini namanya kita sebut apa? Pahala jariyah. Bu. Ya, dan ini yang dikatakan Rasulullah, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Ya, barang siapa yang mengajarkan kebaikan, Bu, ya, mengajarkan kebaikan, maka dia dapat pahalanya, dan pahala bagi orang-orang yang mengamalkan karenanya. Artinya gara-gara ajakannya, tanpa dikurangi sedikit pun dari kebaikan-kebaikan orang yang mengajarkan. Tuh. Tapi ada pahala jariyah, ada juga apa? Dosa jariyah. Dan ini yang kita takutkan. Apa kata Rasulullah? Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang
yang mengajarkan keburukan di dalam agama Islam ini. Maka kenapa? Dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkan karena ngikutin dia. Kan gitu. Tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa orang-orang yang berbuat keburukan tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Kata Rasulullah, kalau nafsu dzulman, tidak ada seorang pun yang terbunuh secara zalim, kecuali dosanya akan terus tertransfer kepada siapa? Kepada siapa? Kepada anak Adam yang pertama. Siapa, Bu? Siapa? Anak Adam yang pertama siapa? Qabil yang mengadakan pembunuhan. Dan kata Rasulullah, la tuqtalu nafsun zulman. Tidak ada seorang pun yang terbunuh secara zalim kecuali pahalanya pasti akan tertransfer kepada anak Adam yang pertama, yaitu Qabil, karena dialah yang pertama kali mengajarkan apa? Pembunuhan di muka. Putus tuh, Bu, gak putus. Serem banget tuh. Ya, gak putus. Hati-hati, Bu. Hati-hati. Karena kita ada pahala jariah, ada dosa. Jangan sampai. Oke. Nah, untuk bilangin, ini yang disebut tadi apa? Menjadi orang yang mukhlis, orang yang Kita tanyakan, pernah nggak anaknya Anda, yaitu Qabil, ngajarin kita, cara bunuh gini ya? Pernah nggak ngajarin? Pernah nggak ngajarin? Cara bunuh tuh gini ya, kepalanya dipatokin seperti ini, begini. Pernah nggak diajarin? Tapi dia ternyata dosa-dosa pembunuhan semua tertransfer kepada siapa? Kepada anak Adam yang pertama, karena dia yang pertama kali mengajarkan apa? Pembunuhan di muka. Karena dia nggak ngajarin. Tapi dia akan memperlihatkan pembunuhan tersebut kepada manusia. Sehingga kenapa? Sampai sekarang ada pembunuhan semua yang tertransfer kepada kita hati-hati. Ya, makanya tadi saya katakan Bu Jenny, nah tugas Bu Jenny, Masya Allah sebagai ketua, habis itu Ibu Wakil ketuanya, Ibu Wakil bendahara, sekretaris dan sebagainya semuanya, cobalah, Masya Allah, ajak di grup di grupnya untuk terus menerus melakukan kebaikan kan? Stop dari semua. Kamu, lihat sini Bu. Hadis lagi, Masya Allah. Kita lihat Ibu ya. Hadis berapa tadi? 29 Ibu ya. Sekarang masuk pada hadis ya 30. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adzakum billahi fa'idhu." Barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian atas nama Allah, fa'idhu, maka berikanlah perlindungan kepadanya. Wa man sa'alakum billahi fa'atuhu. Barang siapa yang meminta kalian atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Fa in lam tajidu fad'ulah. Kalau seandainya kita tidak ada sesuatu untuk membalas kebaikan itu, maka doakanlah. Ya, akhrajahul Baihaqi. Nah, ini Masya Allah. Jadi kalau ada orang, sekali lagi Masya Allah, ini berkaitan ya Bu ya, dengan yang pertama hadis 28, jangan itu 29 sampai kemudian menjadi 30, ini berkaitan ini Masya Allah. Jadi kalau ada kaum muslimin yang meminta pertolongan kepada kita, apalagi sampai mengatakan atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan kita memiliki kemampuan untuk membantunya, bantu. Ya Pak, bantu. Masya Allah. Karena apa? Itu begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah ngomong itu kan masa lalu, bukan masalah. Itu manusia akhir zaman ya, jangan. Usahakan. Kalau memang ternyata kita nggak bisa membantu secara secara barang, maka mungkin kita bisa arahkan kepada orang
yang bisa membantunya. Kan ya? Oh, Masya Allah, coba ke ibu ini. Masya Allah. Kan ya? Coba ke Bu Jenny, kayaknya Bu Jenny banyak duit ya tuh kayaknya. Iya kan, amin. Kata bisa. Nah, kan itu. Bu, nih, Bu Jenny, minta berapa? Minta 2 miliar. Amin, ya udah, amin kan terus, Masya Allah. Semuanya mudah semuanya. Ya, semua di itu. Ya Bu, maka tadi kita katakan, semua kebaikan kamu ini. Ya, ada orang mau minta nasihat apa, gini sebagainya. Masya Allah, berikan nasihat. Walaupun nasihatnya hanya pada perkara-perkara dunia. Misalnya apa, Bu? Saya minta nasihat dong tentang apa? Masalah mobil, saya pengen beli mobil, tapi saya nggak tahu begini. Aduh, saya juga nggak punya mobil, kan gitu. Kan gitu, saya juga nggak punya mobil. Yang punya siapa? Bu Jenny. Nah, Bu Jenny datang. Pokoknya Bu, cobalah di grup itu atau di kumpulan pengajian ini, ya, apa? Bertahun saling tolong menolong dalam, ya, gimana pun caranya, gimana pun caranya. Nggak bisa ini ke sini, ke sini. Nggak bisa ini ke sini, ke sini. Arahkan, insya Allah dapat kebaikan. Ya, jangan malah dosanya malah yang apa namanya dikembangkan, jangan. Ya, karena apa? Di mana-mana kadang-kadang apa? Oh, bukan di sini. Di mana-mana saya katakan apa? Di grup kadang-kadang grup bapak-bapak pengajian bukannya saling tolong-menolong untuk menasehati, malah apa? Berantem di grup. Ada tuh saya nasihatin, Masya Allah, Pak, jangan, Masya Allah. Di grup itu coba berikan apa? Kebaikan-kebaikan deh, namanya grup. Kan gitu, hilangkan dari sesuatu yang sensitif di dalam grup. Itu saya katakan seperti itu, Bu. Dikaji bapak-bapak. Karena apa? Saya dengar dari bapak-bapak yang lain, saat di grup bapak berantem dengan bapaknya. Allah Akbar. Kenapa ini? Apalagi kemudian di WA itu namanya Bu, namanya WA itu orang kadang salah paham. Padahal kalau di WA-nya bapaknya sampai canda-canda, ketawa, tapi lupa emotnya ketawa gitu. Tapi selama kelihatannya pas seolah serius. Maka saya katakan kepada bapak-bapaknya, Pak, kalau mau ngobrol di WA, kira-kira ini sebagainya, coba pakai emot-emot lah. Kalau memang apa yang memperlihatkan apa? Yang memperlihatkan bahwa ini lagi canda. Atau setidaknya bilangnya apa? Pakai kata hehehe. Jangan disalahpahami kata hehehe juga, ya. Seperti itu. Nah ini, Masya Allah. Ya, jadi Masya Allah, usahakan pengajian baik semua, saling mengajak kepada kebaikan. Nah, Masya Allah. Lalu kemudian, itu kan seperti itu. Tadi ada suatu ajaran di sini apa? Ya, man ata ilaikum ma'rufa. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, fakafihu. Kita diajarin untuk apa? Balas budi. Makanya dalam Islam Rasulullah mengatakan apa? Tahadu taham. Kalian saling memberikan hadiah, maka kalian pasti akan saling mencintai, saling menyayangi. Kan gitu. Masya Allah. Senyum berbalas kebaikan, berbalas kebaikan. Seperti itu. Ya kata Rasulullah, ya. Apa akan ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, apapun bentuk kebaikannya, kan itu. Barangkah, mobil, motor, pesawat terbang. Misal, seperti itu ya. Dikasih pesawat terbang seperti itu. Hah? Apapun itu apa? Balas kebaikannya. Nah repotnya apa? Udah dikasih pesawat terbang, enggak bisa balas. Kenapa? Enggak ada uang. Langsung suzon aja ibu, ya. Apa? Enggak punya uang untuk balasnya. Tapi orang ini Masya Allah baik banget, terus melakukan kebaikan kepadanya. Nah kira-kira apa? Gimana cara balasnya? Doakan, ucapin Bu, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wa ahlikum, wa amwalikum. Semoga Allah berikan keberkahan pada dirimu, pada keluargamu, pada hartamu. Semoga dapat banyak hartanya, diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih banyak. Oh, doainmu semua. Jangan pelit-pelit orang dia yang ngasih pesawat terbang. Gitu, jangan. Remote. Walaupun pesawat terbangnya pakai remote. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Sambut dulu ya. Sambut.
Baik, Bapak ada pertanyaan? Ada sekitar 20 menit sih, Masya Allah. Ada pertanyaan, monggo silakan. Ada pertanyaan, kami persilakan. Ayo, silakan. Dalam tema, di luar tema, silakan. Saya selalu mengatakan dalam tema, di luar tema, silakan Boleh tanyakan. di luar tema, boleh di dalam tema. Makanya saya ngomong, Bu, kalau ada pertanyaan, ingat di dapur lagi masak, langsung catet, Bu. Ya, langsung catet. Jangan ketinggalan, Masya Allah. Ada? Bapak. Nah, Masya Allah ini bos besarnya dulu ya, ketuanya dulu. Nah, ini apa namanya? Mengajarkan, ya, mengajarkan kebaikan. Semoga yang lainnya ini Pak muncul pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Oh iya, oh iya, oh iya, oh iya. Ya, nah, Masya Allah. Bapak Ibu agak sensitif. Ustaz, kalau ada orang yang berhutang sama kita, itu ini kan ada apa nih? Hadisnya. Barang siapa memudahkan urusan orang lain yang berhutang, niscaya dia akan memudahkan urusan-urusannya di dunia dan di akhirat. Ini maksudnya apa? Kalau dia hutang itu langsung kita ikhlaskan atau nggak usah kita lagi atau bagaimana? Ya, Masya Allah. Barakallah. Masya Allah. Ya. Bu, ini berkenaan tentang hutang. Tadi disebutkan apa? Mannya seorang alam muhsinin. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang, maka Allah permudah baginya apa? Perkaranya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, bagaimana bentuk cara memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang? Pertama, ini yang paling keren tentunya. Ya, yang paling keren apa? Ada orang yang berhutang kepadanya. Ya, lalu kemudian apa? Ternyata orang tersebut mengatakan saya belum bisa bayar hutang dan sebagainya. Kira-kira gimana Pak Dok itu? Kenapa? Ya sudah, gak apa-apa, empas aja semuanya. Makanya segera banyak berhutang kepada Abu Ketua ya. Iya. Apa? Perlu diakatkan? Pernyataan itu diakatkan atau bagaimana? Ya, boleh nggak? Langsung boleh disebutkan. Boleh disebutkan pada Bu, udah hutangnya empas ya, itu boleh. Kalau dari dianya nggak ngomong-ngomong, menang wae, diem-diem Nah, baik. itu lagi itu pembahasannya. Ya, kita bahas dulu ya. Ini 3 teknis terlebih dahulu. Ini kita melihat hukumnya dari sisi orang yang menghutangi. Ya, dari orang yang menghutangi, bukan orang yang berhutang. Ya, jadi yang pertama apa? Dia cara memudahkannya adalah dengan empasin. Hutang kamu empas, Masya Allah. Bu, tapi banyak tenang ada Allah. Oh, itu keren banget itu. Ya Bu, itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya apa? Memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang. Ya apa? Setengahnya. Misalnya apa? Dia berhutang apa? 2 triliun. Nah, pura-pura. Ya, ini sebuah contoh, ya, contoh. Ya udah, hutang berapa? 200.000 misalnya kan gitu, atau 2 juta lah gitu ya. Nah, kayaknya harus real banget sama ibu-ibu ini. Apa? 2 juta. Ngomong, Pak, Bu, saya nggak bisa bayarin dan sebagainya. Saya cuma bisa nyicil segini, 100. Ya Bu ya, bagaimana? Oke, sudah. Berarti apa? Sejutanya ini aja yang pasin. Sekarang kamu fokus untuk bayar 1 juta aja. Masya Allah, dahsyat. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Ya kan itu. Ini orang berapa? Ada hutang 2 triliun. Bu, anggap uangnya Bu Ketua ini 1.000 triliun. Gitu loh. Jangan dulu, jangan kecil 2 triliun kalau dibanding 1.000 triliun. Kan itu. Apa udah itu? Ya. Udah, dia katakan, Bu, saya nggak mampu untuk bayar sekarang ini. Tanggal segini nggak bisa dan sebagainya. Kira-kira bagaimana? Oh ya sudah, saya berikan, saya tambahin lagi waktu untuk kamu berapa? 5 tahun. Kan gitu.
Nah, ketika 5 tahun datang lagi, Bu, ternyata nggak bisa lagi. Saya berikan 10 tahun. Nggak pakai bunga-bunga. Kalau pakai bunga, riba. Nggak pakai bunga, tetap nggak pakai bunga. Aman. Ada. Dan gitu. Bu ya, lalu apa? Datang 10 tahun lagi, kok bunganya belum pakai. Tambah lagi 20 tahun. Nah, seperti itu. Ingat ini contoh, Bu. Ini contoh ya, ya. Jadi jelas sampai sini, Bu? Jelas, Bu ya? Jadi itulah 3 cara untuk memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang. Nah, pertanyaan Ibu Ketua tadi apa? Ada lain lagi nih. Ini jadi pertanyaan kemudian selanjutnya. Ini dari sisi orang yang berhutangnya. Dia berhutang berapa? 2 juta. Ya, kan gitu aja. Masya Allah. Dia berhutang 2 juta. Ketika apa? Ketika berhutang nangis. Air mata semua di mana kan itu. Bu, saya nanti tanggal segini saya ganti bos itu. Tanggal 40, tanggal 40 lagi kan. Tanggal 15 saya ganti gitu kan sebenarnya. Bu, pulang gitu kan sebenarnya. Bu, kan itu. Datang tanggal 15-nya, diem di mana? Tadi mana, Bu? Mana kabarnya tadi? Saya ikutin dari Bu ini ya. Bu Ketua apa? Diam baik, gitu ya. Diam. Nah, diam. Datang akhirnya sepekan, 2 pekan, sebulan, kalau aja gak ada sebagainya. Enggak ada lewat di depan rumahnya gitu, kan gitu. Berapa lewat set gitu ya. Ya berapa? Pura-pura gak ada hutang, kan gitu. Akhirnya pas ditagih. Dia yang lebih kejam dibandingkan kita. Ya, dia yang lebih ngeri dibandingkan orang yang menghutangi. Ini gimana nih sebenarnya itu? Bu, yang begini nih yang dikatakan oleh Rasulullah apa? Matul ghani dzulmun. Gitu. Orang yang punya hutang menunda-nunda hutangnya, padahal dia mampu, adalah sebuah kezaliman. Maka kemudian kata para ulama, kalau ada orang yang berhutang, dia mampu untuk bayar, tapi sengaja nantilah. Gak dia cicil tuh seperti itu. Kata apa nanti. Karena padahal kan dia mampu kan cicil 10.000 dulu kek, 20.000 dulu kek, 100.000 dulu kek. Setidaknya dia memperlihatkan itikat baiknya. Kan begitu. Enggak diem maneng gitu sebenarnya, enggak diem wah gitu sebenarnya. Kan gitu. Apa kata para ulama? Dia terjatuh dalam dosa. Ya Ibu, ya jangan main-main nih. Ya, masa harus debt collector dulu datang? Kan gitu. Ya, masalahnya kalau berhutangnya kepada seorang muslim, kepada seorang mukmin, debt collector enggak datang. Tapi azab Allah nanti datang. Kan gitu. Masuk ke rumahnya, kena ke anak-anaknya, kena ke keluarganya, kena ke suaminya, kena kepada siapa lagi? Cucunya, saudara-saudaranya, orang tuanya, kena semua apa? Kena kecelakaan lagi, itu. Azab-azab yang begitu banyak bentuknya. Na'udzubillah min. Ya Bu, Allah, ini yang punya hutang, jangan main-mainkan hutangnya. Itikat baiklah. Berapa? 10.000. Itikat baik. Kalau memang akhirnya terlambat, ngomong kepada gitu, Bu, saya belum ini. Tapi akan saya cicil terus menerus. Sebagai itikat baik saya. Gitu, ya kan? Jadi jangan sampai Pak, diam. Maneng ya. Barakallah. Ya, ada lagi. Ada lagi. Iya, dalam tema di luar tema silakan.
Bu, ada lagi yang mau bertanya? Ada ini lagi dipegang mic-nya. Soalnya baru muter. Harus diminta baru muter. Maaf, berkaitan dengan utang tadi, kalau akadnya kasbon gimana ya Ustaz? Masya Allah, ini kayaknya banyak utang nih kayaknya semua ini. Enggak, berkaitan dengan saya punya pegawai, bukan pegawai yang tetap, freelance gitu. Jadi kalau memang lagi sepi job gitu, dia bu kasbon. Iya. Sehari umpamanya 250 gitu ya. Nah, suatu saat nanti kalau pas ada job gitu, beredar gitu, dia bayaran, kamu jangan dipotong dulu dong kasbon saya gitu. Ya, gimana ya, kasihan karena dia memang bukan karyawan tetap, freelance, jadi kalau ada job baru dibayar. Ya. Dan begitu dicatat job-jobnya tanggal sekian, ya kesempatan, Bu saya kasbon tanggal ini, jadi beredar gitu Ustaz. Jadi gimana itu, kita mau kasih, tapi kadang-kadang juga Ya, Masya Allah. itu, jadi akadnya kita kasbon gitu akadnya. Pertama kita katakan kasbon itu ya utang, nama lain dari utang. Ya kan gitu. Itu bahasa kerennya deh. Bahasa akamsi. Ya, anak kampung sini gitu ya. Ya, kasbon maksudnya. Ya. Ya sama seperti tadi, Bu. Ya. Ingat, jangan hutang ini kan ada akadnya. Ya, Bu. Dia mengatakan Bu kasbon ya, nanti tanggal segini ketika saya ada job seperti ini akan saya ganti. Kan gitu. Ternyata ketika sudah datang jobnya dia, ternyata kata dia, Bu, jangan dulu ya Bu, saya dapat. Nah, ini terserah nih kepada siapa? Orang yang kan gitu. Nah, disinilah satu posisinya dia mendapatkan hadis tadi Rasulullah SAW. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada siapa? Orang yang berhutang. Kalau artinya orang yang menghutangi tadi, dia lebih mengetahui keadaan orang yang berhutang tadi. Apakah dia bohong-bohongan atau kan sebenarnya. Kalau memang ternyata dia, oh iya, ternyata kenapa? Di awal dia memang optimis, pengen bayar di waktu yang tepat. Tapi kalau ternyata akhirnya apa? Dia melihat tuh, ternyata keluarganya ada yang, maaf nih, ada yang gitu kan, keluarganya tiba-tiba ada yang sakit, motornya tiba-tiba kehilangan, mau gini dan sebagainya. Nah, cobalah, tadinya gitu. Disitulah artinya apa? Memang godaan itu memang apa? Datang. Syaitan mengatakan apa? Ngapain dibantu? Ini orangnya begini-gini sebagainya. Ya? Atau solusinya apa? Ada. Artinya apa? Namanya bisikan-bisikan ya yang memberitahukan berikanlah pinjaman kepada orang tersebut. Apa namanya? Berikan enggan waktunya, kelebihan enggan waktunya dan sebagainya. Tapi kalau akhirnya nanti, masya Allah sudah diberikan enggan waktu, ternyata akhirnya apa? Nanti ketemu lagi, nanti bu, sementara tadi dia tahu orang ini sebenarnya apa? Udah beli iPhone, udah beli apa, kemudian beli motor, beli pesawat terbang, beli rumah, ini nggak bisa. Ya Bu, datangi dia, ngomongin sama dia seperti itu. Dan kalau dia, dan pada waktu apa? Hitungan bagi orang tersebut ketika dia menunda-nunda sementara dia sudah bisa beli iPhone, itu tadi dia terjatuh dalam dosa besar. Gitu ya. Ya, jadi dia terjatuh dalam dosa besar. Nah, ya ini pada kita kalau bisa mendatanginya, menasehati dia, kan gitu. Sampaikan bosnya Pak, Bu, utang itu harus dibayar. Kalau nggak, boleh juga kita pada kita Pak. Kalau ternyata orang ini, Bu, punya hutang, kemudian apa? Dia bisa beli iPhone, dia bisa beli ini dan sebagainya. Kemudian dia nggak mau bayar hutang. Pas ketika didatangi malah dia marah-marah. Laporkan polisi. Gitu ya. Kenapa? Ternyata udah dilaporkan kepada siapa? Kepada Bu Jenny, nggak mau juga. Dilaporin ke Bu RT, nggak mau juga. Dilaporin ke Bu RW, nggak mau juga. Pak RW-nya datang ke Pak Lurah, nggak juga dan sebagainya. Sudah, Pak polisi. Kelarin dah tuh Pak masalahnya. Nggak ada masalah gitu ya. Insya Allah. Paling nggak tahu apa ininya. Ya, anggap itu 2 triliun. Balik lagi 2 triliun. Ya. Nah, barakallahu fiik. Total masih 2 menit lagi.